Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Sesuai dengan harapan kami dan doa kami kepada Tuhan yang kami panjatkan setiap saat, Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya, yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo, dia mendapatkan putusan vonis yaitu hukuman mati. Untuk sidang di pengadilan negeri ini, saya dan kami semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri. Kalau kita bicara potensi bagaimana pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, dalam arti mengurangi gitu, saya kira ya potensi tadi itu ada lah ya. Sangat tergantung dari bagaimana penasihat hukum menyajikan satu memori banding. Februari 2023 menjadi hari yang patut dicatat sebagai bagian dari sejarah sistem peradilan di Indonesia. Pada hari itu, Majelis Hakim membuat keputusan krusial, yakni memvonis terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, dengan pidana mati. Namun vonis hakim ini bukanlah akhir bagi Sambo. Mantan orang nomor 1 Divisi Propam Polri itu masih memiliki peluang untuk mendapat keringanan hukuman lewat serangkaian pembelaan di tingkat pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung. Meski begitu, apakah kesaktian mantan petinggi Polri itu masih ada sehingga mampu mengubah besaran vonis di tingkat banding? Untuk menjawab hal itu, mari kita simak siasat brutal sang Jenderal Kompas.com edisi upaya banding Ferdi Sambo. Sebelum menjawab hal itu, mari kita ulas kembali soal tuntutan jaksa pada 17 Januari 2023. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Saat itu, jaksa membeberkan sejumlah faktor yang memberatkan tuntutan. Di antaranya perbuatan Sambo mengakibatkan nyawa Brigadir Yosua hilang hingga dianggap memberikan keterangan yang berbelit-belit. Meski terbilang cukup berat, banyak pihak merasa tuntutan tersebut belum cukup adil. Begitu juga dengan ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang turut menyampaikan kekecewaannya. Sebagai orang tua korban, Samuel merasa hukuman itu masih jauh dari harapan keluarga. Keluarga merasa nyawa tetap harus dibalas dengan nyawa. Oleh karena itu, kami sangat berharap sekali untuk Bapak Hakim nantinya untuk mewujudkan harapan keluarga agar diwujudkan tuntutan hukuman mati. Sebulan berlalu, harapan keluarga Brigadir Yosua terwujud. Upaya mereka mencari keadilan terbayar penuh ketika hakim akhirnya memberikan vonis hukuman mati untuk Ferdi Sambo. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati.
Vonis yang diberikan hakim ini memang cukup mengejutkan, lantaran lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Namun yang perlu diketahui, hal semacam ini sebenarnya sudah lumrah terjadi dan memang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam pasal 182 ayat 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, istilah ini disebut dengan ultra petita. Secara harfiah, ultra petita berasal dari bahasa Latin, yakni ultra yang artinya melebihi, melampaui, atau ekstrim sekali. Sedangkan petita yang artinya permohonan. Namun pada intinya, ultra petita adalah penjatuhan vonis oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa. Kalau memang kita kategorikan itu, iya, ultra petita itu bahwa putusan melebihi dari tuntutan, dan itu nggak ada persoalan, gitu. Itu hanya sekedar istilah saja dan bukan sesuatu yang kemudian menjadi masalah hukum, ya. Kalau hakim memutus di atas tuntutan dari terdakwa, tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Yang penting adalah bahwa putusan tadi ada pertimbangan dan ada aspek-aspek yuridis yang kemudian sudah dikaitkan dengan alat buktinya. Jadi putusan yang melebihi dari tuntutan sebagai sebuah ultra petita adalah hal yang wajar, hal yang biasa, yang kemudian tidak menimbulkan masalah hukum. Vonis mati terhadap Ferdi Sambo memang belum inkrah. Namun tak dipungkiri, majelis hakim di bawah kepemimpinan Wahyu Iman Santoso dinilai berjasa dalam memperbaiki citra peradilan. Berbagai elemen masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja para hakim. Salah satunya disampaikan Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak. Rosti memuji sekaligus berterima kasih kepada para hakim yang telah memvonis mati dalam pembunuhan sang anak. Sesuai dengan harapan kami dan doa kami kepada Tuhan yang kami panjatkan setiap saat, Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya, yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo, dia mendapatkan putusan vonis yaitu hukuman mati. Jadi kami keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada semua para hakim maupun semua publik maupun media, semua yang mendukung kami, terlebih itu kami pengacara, semua pihak keluarga kami sangat-sangat berterima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Menyambut kabar ini, netizen yang sejak awal memantau kasus ini juga ramai bersuara. Media sosial langsung menyambut riuh begitu pembacaan vonis Ferdi Sambo selesai. Bahkan kata kunci Ferdi Sambo sempat menempati trending topik. Salah satu di antara ramai cuitan di Twitter tersebut ada Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud memberikan apresiasi dan menilai majelis hakim telah bersikap independen dalam menjatuhkan vonis. Tak ketinggalan pujian untuk jaksa penuntut umum. Mahfud menilai pembuktian jaksa terhadap terdakwa Ferdi Sambo sudah nyaris sempurna. Empat bulan sudah para hakim bergulat di persidangan demi memberikan putusan seadil-adilnya bagi semua pihak. Meski sempat diwarnai sejumlah isu seperti gerakan bawah tanah, hakim akhirnya membuktikan independensinya. Mereka dengan berani menjatuhkan vonis hukuman mati untuk bekas Kadif Propam dengan sejumlah pertimbangan. Hakim menyimpulkan setidaknya ada 7 hal yang memberatkan Sambo hingga diputuskan untuk vonis mati. Perbuatan Sambo yang dinilai berdampak luas, mulai dari mencoreng nama Polri, menyeret anggota Polri ke pusaran kasus, hingga membuat gaduh di tengah masyarakat. Selain hal-hal yang memberatkan, hakim juga menarik beberapa kesimpulan dari proses persidangan, di mana diantaranya
ada yang mematahkan pembelaan Sambo. Adapun rincian kesimpulan hakim itu, yang pertama, perbuatan pelecehan Yosua terhadap Putri tidak terbukti. Artinya, hakim tidak mendapat keyakinan terhadap adanya pelecehan seksual yang disebut sebagai pemicu pembunuhan terhadap Yosua. Menimbang bahwa sementara itu, apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Kesimpulan lain yang didapat hakim yakni menyangkut pemberian uang. Seperti diketahui, Sambo sejak awal memang bersikukuh tak pernah menjanjikan uang pada Richard, Ricky, dan Kuat atas kematian Yosua. Namun pada akhirnya, hakim menyimpulkan bahwa Sambo dan Putri memang menjanjikan akan memberikan uang kepada 3 anak buahnya itu. Selanjutnya, hakim juga sepakat bahwa adanya perencanaan terhadap pembunuhan Yosua adalah benar adanya. Bahkan disebutkan bahwa pembunuhan ini sudah mulai dilakukan dari Magelang, di mana Ricky Rizal mengamankan senjata Yosua. Selain itu, hakim menyebut bahwa saat berada di rumah Saguling, terdakwa lainnya sudah mengetahui terkait rencana dan memiliki niatan yang sama untuk menyingkirkan Brigadir Yosua. Tak berhenti sampai di situ, hakim juga memastikan bahwa Sambo memang menembak Yosua, meskipun sebelumnya Sambo selalu mengatakan tidak pernah menembak. Selain itu, hakim juga menyimpulkan bahwa Sambo memang memakai sarung tangan hitam saat terjadinya penembakan. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Rifaizal Samuel, saksi Adan Romer, saksi ahli Fira Samia, saksi ahli Farah Primadani Kauro, dan ahli Arif Somirat sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada Sambo ini pun langsung menuai reaksi keras dari penasihat hukum. Koordinator Tim Penasihat Hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, mengaku tak berharap banyak atas keputusan hakim. Ia mengaku kecewa dengan vonis hakim, lantaran hanya berisi asumsi serta tidak berdasarkan fakta. Saya sudah sampaikan, untuk sidang di pengadilan negeri ini, saya dan kami semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri. Ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, waktu Ibu Putri, itu hakim sudah menyimpulkan sebenarnya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini, kami tidak berharap banyak. Ya, tidak berharap banyak, apapun keputusannya ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Tak puas dengan putusan hakim, kini Sambo mulai melakukan upaya hukum terbarunya, yakni banding. Sambo sendiri telah mengajukan memori banding pada 16 Februari 2023. Tak hanya Sambo, Putri Chandrawati yang divonis 20 tahun penjara dan Ricky Rizal yang divonis 13 tahun turut melayangkan banding pada hari itu. Sementara itu, Kuat Ma'ruf yang divonis 15 tahun penjara
telah mengajukan banding pada 15 Februari 2023. Terkait upaya ini, sebenarnya keluarga Brigadir Yosua sudah mengantisipasinya. Kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, sebelumnya mengatakan akan bersurat ke pengadilan tinggi apabila Sambo mengajukan banding hingga kasasi. Tentu kita kawal terus supaya majelis hakim pada tingkat banding betul-betul serius mencermati perkara, dan kami juga nanti akan bersurat ke pengadilan tinggi sekiranya mereka banding atau upaya hukum sampai dengan kasasi. Majelis hakim telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo. Tak tinggal diam, Sambo pun tengah berupaya membela diri dengan mengajukan banding. Namun begitu, apakah ada kemungkinan hukuman Sambo akan menjadi lebih ringan? Terkait hal ini, pakar hukum pidana Suparji Ahmad membagikan prediksinya kepada Kompas.com. Berikut wawancara selengkapnya. Tapi jika nanti Sambo ini akan mengajukan banding, menurut Anda seberapa besar kemungkinan besaran hukuman itu dapat berubah nih, Prof? Ya, kalau kita bicara potensi bagaimana pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, dalam arti mengurangi gitu, saya kira ya potensi tadi itu ada lah ya. Sangat tergantung dari bagaimana penasihat hukum menyajikan satu memori banding ya. Misalnya mampu meyakinkan kepada majelis hakim pengadilan tinggi bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh Sambo adalah sebuah luapan emosi, bahwa yang diucapkan oleh Sambo adalah perintah hajar, bahwa yang dilakukan Sambo adalah tidak menembak, dan lain sebagainya. Kalau misalnya nanti ada terdakwa yang mengajukan banding, lalu seperti apa sih proses hukum selanjutnya yang harus dilewati sehingga akhirnya terdakwa ini mendapatkan hukuman yang sudah fix begitu, Prof? Ya, kalau banding, berarti yang mengajukan banding akan membuat memori banding, terus kemudian setelah itu terbanding, misalnya jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori banding, ya ada kesempatan untuk itu, tetapi ya proses itu akan berjalan selanjutnya dengan ya pemeriksaan di hakim pengadilan tinggi. Hakim pengadilan tinggi akan memeriksa berkas-berkas banding tersebut dan akan mengambil satu putusan. Ya, apakah bandingnya dikabulkan atau kemudian ditolak atau kemudian akhirnya menguatkan putusan di pengadilan negeri. Nah, kalau kita bicara timeline misalnya ya 3 bulan mestinya sudah ada putusan untuk banding tadi. Kalau tidak terima lagi dibanding bisa mengajukan kasasi. Dan kalau punya novum atau kemudian ada sebuah kekhilafan, kedudukan hakim, ada putusan yang saling bertentangan, maka dapat mengajukan PK. Jadi masih panjang proses ini untuk melakukan misalnya upaya-upaya hukum biasa maupun luar biasa, dan bisa juga untuk terpidana mati, bisa juga seandainya sampai PK tadi itu tetap tidak berubah, bisa mengajukan gerasi. Dan kalau kita lihat data-data sekarang ini kurang lebih ada sekitar 300-an terpidana mati yang belum dieksekusi sesungguhnya. Karena apa? Karena betulnya ada dilema dalam penerapan hukuman mati tadi itu. Pada satu sisi merupakan bagian dari hukum positif, tapi pada sisi yang lain bahwa ada sebuah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab yang kemudian menempatkan manusia pada situasi yang dihargai nyawanya dan tidak pada posisi untuk kemudian disebab ditembak atau kemudian dicabut nyawanya ya dengan penembakan sebagai eksekusi. Tapi memang ada juga dilema karena yang bersangkutan telah menyebabkan tewasnya orang, maka kemudian akhirnya juga ada hukuman seperti itu. Tapi sebenarnya dengan melihat perannya Sambo sendiri dalam kasus ini, apakah dia sebenarnya layak untuk mendapatkan hukuman tersebut nih, Prof? Ya, saya kira majelis hakim
sudah mempertimbangkan aspek objektif maupun subjektif terjadinya peristiwa pidana. Aspek subjektif dalam hal ini tentunya kepada pribadi Sambo, ya, di mana yang bersangkutan adalah Jenderal Polisi Bintang 2 yang tahu persis tentang hukum, yang diharapkan juga punya integritas dalam arti bisa mengendalikan emosi. Namun ternyata dengan cerita yang belum tahu pasti tentang kebenarannya, tersontak emosinya, yang kemudian merencanakan pelampiasan emosi tadi berupa bentuk hajaran atau penembakan yang mengakibatkan tewasnya Joshua. Nah, ini sesuatu yang tentunya sangat memberatkan kepada yang bersangkutan. Nah, pada sisi yang lain bahwa pasca peristiwa tadi, merekayasa kasus, merusak barang bukti, memanipulasi kebenaran, dan pada akhirnya mengarang cerita tentang adanya tembak-menembak. Sehingga membuat kegaduhan, menghebohkan publik, dan dalam tanda petik memakan korban anak buahnya karena harus dipecat, harus menjadi terdakwa. Beberapa putra terbaik di kepolisian harus mengalami peristiwa tadi dalam rangka mengikuti alur cerita Sambo. Peristiwa yang nyata juga tidak bisa dipungkiri bahwa Joshua tewas karena dibunuh yang telah direncanakan semula. Oleh karenanya, mengingat kondisi subjektif yang bersangkutan dan objektif mulai dari pembunuhan berencana dan obstruction of justice, karena juga merusak barang bukti, merusak sistem elektronik, maka hakim pada pertimbangan bahwa ini yang adil buat perbuatan yang telah dilakukan berupa hukuman mati. Nah, tentunya bagi yang bersangkutan punya hak untuk mendapatkan keadilan lagi, yaitu melalui mekanisme banding atau kemudian kasasi. Jadi, menurut saya bahwa hakim telah memiliki pertimbangan secara komprehensif sebelum mengambil putusan tersebut. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua belum berakhir. Sambo CS yang tak terima dengan putusan itu langsung mengajukan banding. Di sisi lain, jaksa pun juga tak gentar dengan banding tersebut. Jaksa selaku wakil negara dan korban di muka persidangan menyatakan siap menghadapi perlawanan Sambo CS. Di tengah masifnya pemberitaan ini, kini isu baru kembali muncul. Publik kini beralih menyoroti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada 2 Januari 2023. Banyak pihak yang menilai penerapan pasal hukuman mati di KUHP baru salah satunya demi menguntungkan Sambo. Jika kita membedah, pasal 100 pidana mati menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selanjutnya tertera pada ayat keempat pasal 100. Jika terpidana mati selama masa percobaan menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal inilah yang kini menjadi polemik. Terlebih, KUHP baru ini akan berlaku pada tahun 2026. Sambo CS dinilai akan melakukan serangkaian upaya, mulai dari banding, kasasi, bahkan hingga gerasi, demi mengulur waktu sampai KUHP baru itu efektif. Tak berselang lama, isu ini segera dibantah oleh Menkumham Yasona Lawli. Menurut dia,
KUHP baru itu sudah dibahas jauh sebelum perkara ini. Ia pun memastikan bahwa aturan tentang pidana percobaan 10 tahun hukuman mati dalam KUHP yang baru tidak bisa diberlakukan untuk Ferdi Sambo. Terkait vonis Sambo Pak, sedikit Pak. Banyak masyarakat bilang bahwa pasal 100 di KUHP itu untuk meluluskan Ferdi Sambo dari hukuman mati. Aduh, itu dibahas jauh sebelum ini. Jadi itu apa? Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Itu ada. Jadi bukan berarti ini jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Gila aja, saya berpikirnya udah aneh aja. Kini vonis hukuman mati untuk Ferdi Sambo sudah diketuk hakim. Namun Sambo nyatanya masih memiliki peluang untuk lolos dari hukuman tersebut. Mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali, bahkan hingga gerasi. Namun akankah sederet upaya hukum itu bakal berpihak ke Ferdi Sambo? Hanya waktu yang akan menjawab.